Hati-hati bila timbul benjolan di lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Sobat herbal harus berhati-hati bila ada benjolan di lidah. Pernahkah sobat herbal merasakan adanya benjolan di lidah, baik pada bagian atas maupun bagian bawah? Benjolan memang tidak selalu berarti sahabat herbal mengalami penyakit yang serius. Namun tetap saja kondisi ini bisa mengganggu aktivitas harian, misalnya untuk makan atau berbicara. Maka dari itu penting untuk mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan benjolan di lidah. Benjolan di lidah termasuk kondisi umum yang sering terjadi yang bisa disebabkan berbagai hal, termasuk cedera, alergi, iritasi, dan infeksi. Kondisi ini akan membuat rongga mulut sahabat herbal merasa seperti aneh. Walaupun kebanyakan benjolan tidak berakibat pada masalah yang serius. Namun bukan berarti sahabat herbal bisa mengabaikan kondisi yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman ini. Berikut ini adalah beberapa kondisi medis yang bisa menyebabkan timbulnya benjolan di lidah. Yang pertama adalah papilitis. Papila adalah benjolan kecil pada permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rangsangan dan mendeteksi rasa makanan. Saat mengalami peradangan, papila akan bengkak atau merah. Kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan papilitis. Penyebab kondisi ini belum jelas, namun faktor resikonya bisa terkait dari stres, gangguan hormon, atau iritasi akibat makanan tertentu. Meski bukan penyakit yang serius, papilitis bisa menimbulkan rasa gatal, sensitivitas, hingga rasa terbakar di lidah. Kondisi ini bisa muncul tiba-tiba dan biasanya hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan dalam beberapa hari. Kemudian yang kedua adalah sariawan. Salah satu gangguan mulut yang paling umum Anda rasakan adalah sariawan. Kondisi yang dikenal dengan istilah medis stomatis aftosa ini berupa luka kecil yang dangkal dan bisa muncul pada jaringan lunak mulut termasuk di bibir, pipi dalam, langit-langit mulut, gusi, dan lidah. Luka sariawan umumnya berbentuk bulat atau oval dengan bagian tengah luka berwarna keputihan atau kekuningan dan tepiannya berwarna kemerahan. Kondisi ini tidak menular dan penyebab benjolan di lidah ini juga tidak diketahui secara pasti. Sariawan bisa sembuh sendiri dalam 10 hingga 14 hari tanpa pengobatan. Tetapi sahabat herbal bisa minum pereda nyeri untuk meredakan gejalanya. Kemudian yang ketiga adalah hand foot mouth disease. Penyakit yang dikenal juga dengan sebutan flu Singapura ini adalah infeksi virus yang umum menyerang pada anak-anak. Penyebab paling umum adalah virus. Anak yang terkena penyakit ini akan mengalami gejala berupa benjolan melepuh pada lidah, gusi, atau bagian di dalam pipi. Gejala lain yang menyertai adalah demam, sakit tenggorokan, tubuh terasa lemah, juga ruam merah tanpa gatal di telapak tangan, telapak kaki, ataupun di bagian pantat. Tidak ada pengobatan khusus untuk meredakan penyakit ini. Dokter biasanya akan meresepkan beberapa pengobatan untuk meredakan gejala yang muncul. Kondisinya akan membaik dalam 7 hingga 10 hari dan dalam kasus yang parah penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi seperti encephalitis atau meningitis. Hand foot mouth disease bisa menular lewat ingus, dahak, cairan dari lepuan, atau percikan air ludah. Agar tidak tertular, rajin mencuci tangan dan menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Oleh karena itu anak-anak yang sakit harus dirawat terpisah dari anak-anak yang sehat. Kemudian yang keempat adalah herpes oral. Herpes oral adalah kondisi infeksi virus herpes simplex 1 atau HSV-1 yang menyerang mulut dan bibir. Saat menyerang mulut, kondisi ini biasanya ditandai dengan ruam, bengkak, dan sariawan di sekitar mulut. Ruam bisa berubah menjadi luka melepuh atau lenting. Gejala herpes oral bisa mereda tanpa pengobatan setelah 1 hingga 2 minggu. Akan disarankan penggunaan obat antivirus untuk mengurangi rasa sakit dan gatal, serta menghilangkan luka herpes. Pengobatan herpes oral yang sahabat herbal pakai tersedia dalam bentuk tablet, infus, ataupun obat oles. Berbeda dengan sariawan yang tidak menular, herpes oral bersifat menular dan bisa dengan mudah menyebar melalui air liur atau kontak langsung dengan bagian terinfeksi seperti lapisan mulut atau lidah. Kemudian yang keempat adalah papilloma squamosa. Papilloma squamosa umumnya terkait dengan infeksi human papillomavirus atau HPV.
yaitu terjadi pada rongga mulut sehingga bisa menimbulkan benjolan tunggal berbentuk tak beraturan. Kondisi yang juga dikenal dengan sebagai HPV oral ini bisa menular melalui hubungan seks oral atau berciuman, terutama jika sahabat herbal sering berkontak antar pasangan. Pengobatan papiloma squamosa bisa sahabat herbal lakukan melalui prosedur pembedahan atau ablasi laser. Infeksi HPV oral juga sangat berkaitan dengan perkembangannya, yaitu kanker mulut atau kanker orofaringel. Maka akan perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui ada tidaknya risiko kondisi ini. Kemudian yang kelima adalah mukokel. Mukokel atau kista mukosa oral merupakan salah satu lesi yang paling umum terjadi di rongga mulut dan berkembang sebagai akumulasi dari air liur. Kondisi ini bisa muncul sebagai benjolan lunak dan bengkak yang terbentuk dekat salah satu bukaan kelenjar air liur di bawah lidah, bibir, pipi, atau bagian dasar mulut. Benjolan ini memiliki warna seperti jaringan mukosa mulut atau biru gelap. Kista cenderung hilang secara berkala ketika pecah, serta bisa muncul kembali apabila teriritasi oleh air liur. Orang dengan segala usia bisa mengembangkan mukokel, tetapi lebih sering terjadi antara usia 10 hingga 30 tahun. Kemudian yang keenam adalah sialolithiasis. Sialolithiasis atau batu kelenjar air liur merupakan kondisi terbentuknya batu mineral yang mengkristal pada saluran kelenjar air liur. Pembentukan batu mineral ini pada akhirnya akan memblokir kelenjar air liur yang ada pada rongga mulut seperti kelenjar parotid, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Beberapa gejala yang bisa sahabat herbal rasakan yaitu saat mengalami sialolithiasis ini seperti yang terjadi adalah benjolan yang terasa sakit di bawah lidah, mulut kering, penggekakan rahang, dan rasa sakit berlebihan pada saat mengunyah atau menelan. Kondisi ini umumnya lebih memengaruhi pria ketimbang wanita berusia di bawah 30 tahun. Penanganan sialolithiasis ini umumnya melalui prosedur bedah invasif minimal oleh dokter untuk mengeluarkan batu mineral yang memblokir saluran kelenjar air liur. Ketujuh adalah kanker lidah. Walaupun sebagian besar benjolan di lidah bukanlah gejala yang serius, tetapi pada beberapa kasus kondisi ini bisa menjadi gejala kanker lidah. Kanker lidah bisa muncul pada bagian depan lidah dengan benjolan berwarna abu-abu, merah muda, atau merah yang lebih mudah sahabat herbal lihat. Kanker lidah juga bisa mempengaruhi pangkal lidah sehingga mungkin lebih sulit untuk sahabat herbal deteksi. Kanker pangkal lidah biasanya baru terdeteksi pada stadium lanjut, yaitu ketika jaringan sudah membesar dan menyebar ke kelenjar getah bening di leher. Perawatan kanker lidah melibatkan pembedahan untuk mengangkat kanker. Selain itu, akan direkomendasikan metode perawatan lain seperti kemoterapi, terapi radiasi, atau terapi obat sesuai dengan kondisi yang sahabat herbal alami. Sebagian besar penyebab benjolan di lidah bisa sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Namun dilakukan pemeriksaan diri lebih baik sahabat herbal lakukan untuk menentukan metode perawatan dan pengobatan yang sesuai. Periksakanlah segera jika benjolan di lidah menunjukkan beberapa gejala seperti di bawah ini, yaitu benjolan lidah tidak sembuh dalam 10 hingga 14 hari setelah gejala muncul. Kondisi terasa sangat menyakitkan dan benjolan terus kambuh. Kemudian timbul rasa sakit pada lidah dengan atau disertai gejala lain seperti demam. Lidah bengkak sangat besar hingga mengalami gangguan pernapasan. Juga mengalami gangguan untuk berbicara, menelan, dan mengunyah. Dalam melakukan diagnosis akan dilakukan pertama kali yaitu memeriksa dan menanyakan riwayat kesehatan. Kemudian juga bisa dilakukan dengan tes darah untuk mengetahui infeksi virus atau bakteri. Apabila benjolan dicurigai sebagai kanker, akan dilakukan biopsi atau pengambilan sampel jaringan untuk pemeriksaan di laboratorium. Dengan diagnosis yang tepat, akan memberikan langkah-langkah penanganan yang tepat dan sesuai. Untuk sahabat herbal, itu tadi beberapa pembahasan adanya timbulan benjolan di lidah dan beragam kondisi dan penyebabnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan ikuti terus video terbaru dari Herbal Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.